Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang cukup memberikan peringatan bagi kita. Hadisnya pendek ya. Kasirum min qiraatil Qur'an wa Qur'anu yal'anuhum. Ini sering saya sampaikan Pak. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi justru Al-Qur'an itu melaknat dia. Masya Allah, ini ancaman bagi kita. Kenapa demikian? Sebab ada beberapa yang kurang pas. Mulai dari makhrajnya, panjang pendeknya, kemudian apa lagi biasanya? Tajwidnya dan lain-lain. Nah, kalau bacaannya tidak pas, maka ketika dia salah, Al-Quran justru akan melaknat dia. Karena tidak diberikan hak sesuai dengan apa yang Al-Quran itu mempunyai. Mungkin jenengan sering dengar maca Quran lek grodal gradul itu oleh 2 pahala. Ya betul memang. Jadi orang kalau baca Al-Quran masih grodal gradul itu kan lama Pak. Kalau temannya satu juz setengah jam, dia 1 juz 1 jam lebih. Nah itu yang menjadikan pahalanya 2 kali itu ya karena lamanya itu. Bukan karena grodal gradulnya. Ojo tiga alasan aku tak mau Quran si model grodal gradul lah ben oleh loro. Bukan. Karena lamanya itu, tapi dia sabar membacanya, itu dapat pahala. Tetapi itu kalau dia sudah tidak belajar lagi Pak, dia sudah berhenti belajar Al-Quran, maka justru Al-Quran akan melaknat dia. Jadi kalau kita ini cara bacanya kurang pas, tetapi kita masih belajar, nah itulah yang kita akan mendapatkan pahala 2 kali itu. Tetapi kalau ada yang salah dan kita sudah berhenti belajar, justru Al-Quran akan melaknat orang yang membaca itu. Oleh sebab itu, menjelang Ramadan ini, yang biasanya disebut dengan Syahrul Quran, saya mengajak para jamaah sekalian untuk lebih memperdalam atau lebih mempelajari Al-Quran. Baik dari segi cara bacanya, kemudian dari segi terjemahnya, dari segi tafsirnya, dan yang terakhir dari segi penerapannya. Di masjid kalau hari Ahad itu ada Ustadz Rafiq, waktunya agak panjang. Kemudian kalau hari Selasa ada saya, waktunya pendek, sekedarnya saja. Di rumahnya Ustadz Haji Abdul Malik juga ada. Silakan pilih waktu yang pas. Kalau bisa diikuti semua, biar memperkaya wawasan kita dalam bacaan Al-Quran. Kira-kira ngoten Pak nggih. Jadi jangan berhenti belajar Al-Quran. Sebab Nabi pun tidak pernah berhenti. Setiap bulan Ramadan beliau disemak malaikat Jibril untuk menjaga bacaannya. Bahkan ketika beliau mau wafat disemak lagi. Sehingga itu merupakan satu tanda bagi Nabi bahwa ajalnya akan segera tiba. Karena Jibril datang 2 kali. Satu di bulan Ramadan dan satunya menjelang wafat itu. Sekali lagi untuk menjaga kualitas bacaan daripada Nabi. Nah, kalau kita bandingkan kan jauh Pak. Nabi itu wis nabi wong Arab Pak. Ini belum terbebas atau tidak berhenti belajar. Nah, kita ini bukan orang Arab, bukan nabi. Jauh Bang. Sehingga saya mengajak para hadirin sekalian, para jamaah sekalian untuk lebih mempelajari Al-Quran lagi. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang
perang napa kemarin, Pak? Perang napa? Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Di mana tempatnya? Masuk Sidoarjo, Pak. Pundi, Pak? Persia. Persia itu daerah pundi Persia itu? Mbuh kono adoh kono, Pak. Daerah Irak, Iran dan seterusnya itu dulu dikuasai oleh Persia. Baik. Untuk meyakinkan diri sekaligus menjajaki kekuatan pasukan musuh, Panglima Persia yang bernama sinten kemarin? Rustum itu Rustam. Rustam wong kene lah. Rustum nggih. Ini selain berkirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menanyakan keperluannya apa sebenarnya. Kok moro-moro ngajak perang lo ada apa? Dia juga meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirim 3 orang. 3 orang itu bukan dari kalangan yang sama, tetapi dari kalangan yang pertama panglima tinggi, perwira tinggi. Kemudian perwira menengah dan yang terakhir adalah pasukan yang posisinya paling bawah. Pasukan yang posisinya paling bawah. Panglima tinggi atau perwira tinggi diwakilkan kepada Mughirah bin Syu'bah yang kemarin disebut Ustadz Ma'ruf sebagai perawi hadis. Salah satu perawi hadis, Mughirah bin Syu'bah. Kemudian panglima atau perwira menengah, ini dari beberapa buku banyak yang ini Pak, beda. Ada yang namanya Ma'bad bin Murrah al-Ijli, kemudian ada yang menyebut Hudzaifah bin Mihsan al-Ghafani, dan satu lagi, ini namanya sejarah Pak, versi-versi, Zuhrah bin al-Hawiyah. Sedangkan dari kalangan paling bawah, pasukan paling bawah adalah seseorang yang bernama Ribi' bin Amr. Sinten kalau ini? Ribi' bin Amr. Jadi Ribi' bin Amr ini pasukan yang paling bawah. Bajunya gak karuan, kumel. Yang seharusnya putih, warnanya sudah kecoklatan, mangkak. Bahkan tamengnya ini terbuat dari wajan, mungkin kalau sekarang wajan. Wajan yang sudah tidak dipakai istrinya, sing wis bolong itu dipakai untuk tameng. Topinya juga demikian, wis gak ontro wong kalau bahasa kita. Sehingga ketika datang ke pasukan Persia, mereka mengatakan, apa ini? Anjing ini diusir saja. Karena pakaiannya yang kumal. Tetapi Ribi' tenang Pak. Ya saya ini undangan kok, yang undang itu panglimamu kok. Kalau tidak menginginkan saya kembali. Kira-kira begitu kan. Rodok mekedil, udah bahasa kita, bahasa saya itu daerah Jawa Tengah itu melete. Rodok mekedil. Bahkan tombaknya ini sengaja dibuka terus digeser. Karpet itu digores oleh tombaknya itu. Masya Allah, ini Ribi'. Sementara tempat atau pintu daripada tempat pertemuan itu dibuat rendah, sehingga dia nanti kalau masuk, maksudnya supaya merunduk. Dengan merunduk berarti dia telah hormat kepada Rustum. Tetapi apa yang terjadi? Dia mundur Pak. Jadi yang masuk bokongnya dulu. Ini penghinaan bagi Panglima Persia, yaitu Rustum. Inilah luar biasanya pasukan muslimin. Nah para jamaah sekalian, dari mulai puncak kepemimpinan sampai yang paling bawah, itu yang dikatakan sama. Kami ini adalah kaum yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk menuju beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Kami ini adalah manusia yang dibangkitkan, yang lebih mencintai kematian dibanding kehidupan dunia ini. Seperti halnya kalian yang lebih mencintai dunia
dibanding kehidupan akhirat atau kematian. Jadi pasukan muslim ini adalah pasukan yang berani mati. Sementara musuhnya takut mati. Itu yang terjadi. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh para utusan ini, lalu Allah mengutus kami dengan agamanya kepada seluruh manusia. Jadi kami ini menyampaikan agama dari Allah kepada seluruh manusia. Dan dengan tawaran yang sama, yaitu 3 tawaran. Apa yang pertama, Pak? Masuk Islam. Yang kedua, membayar jizyah atau pajak lah kalau sekarang. Dan yang ketiga, kalau tidak mau maka pilihan terakhir adalah perang. Dimanapun di dunia ini, yang namanya perang ya langsung perang saja. Tidak ada tawaran 3 ini. Kalau dia mau masuk Islam maka akan langsung ditinggalkan, kemudian diberi kitab Al-Quran dan beberapa orang pengajar biasanya untuk mengajari mereka Islam. Nah, para jamaah sekalian, Rustum kemudian mengatakan, jadi diberi 3 pilihan, kemudian diberi tenggang waktu yang sama. Berapa hari kemarin? 3 hari. Mulai utusan pertama sampai utusan ketiga, ya tenggang waktunya sama, 3 hari. Dan Rabi' bin Amr ini datang pada hari ketiga, jadi hari terakhir. Nah, karena diberi keputusan 3 itu, sementara dia adalah orang bawahan, kemudian Rustum ini mengatakan, kamu ini memangnya siapa? Berani memutuskan sesuatu perkara yang sangat penting. Kata Rabi' bin Amr, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah bagian dari pasukan muslimin. Saya posisinya di paling bawah. Tetapi posisi yang paling bawah itulah fungsinya adalah menopang anggota yang berada di atasnya. Masya Allah. Jadi kaki itu para jamaah sekalian, itu fungsinya menopang badan kita. Jadi sama dengan rakyat itu. Rakyat itu menopang pemimpin-pemimpin yang berada di atasnya. Dengan kata lain, Rabi' bin Amr ini mengatakan bahwa kami siap melindungi pemimpin-pemimpin kami sampai darah penghabiskan. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, setelah Rabi' bin Amr ini pergi, Rustum ini mengumpulkan panglima-panglimanya. Lalu mengatakan, apakah kalian memikirkan perkataan orang tadi? Tetapi mereka nampaknya masih meremehkan orang-orang muslim itu. Apalagi yang datang terakhir itu modelnya kayak ngono iku. Mosok esuk menang model kayak ngono iku. Kira-kira begitu. Lalu Rustum kembali bertanya, pernahkah kalian melihat yang lebih mulia dan lebih benar dari perkataan lelaki tadi? Jadi kami adalah satu badan. Kalau posisinya di bawah berarti kami ini menopang bagian yang atas. Jadi kalau yang atas disakiti, yang bawah juga ikut menanggung. Yang bawah disakiti, yang atas juga ikut menanggung. Bertanggung jawab atas bawahannya. Kira-kira begitu Pak. Nah, para jamaah sekalian, kalimat ini kemudian dijawab oleh para panglimanya dengan mengatakan, kami meminta perlindungan kepada Tuhan supaya engkau tidak terpengaruh dengan ajakan orang tadi, kemudian meninggalkan agamamu untuk anjing-anjing itu. Masya Allah. Jadi mereka, pasukan-pasukan yang berada di bawah Rustum itu menganggap pasukan muslimin ini anjing, Pak. Karena pakaiannya yang begitu. Lebih-lebih pada Rabi' bin Amr itu. Kami berlindung kepada Tuhan. Semoga engkau tidak terpengaruh oleh ajakan mereka itu, yaitu supaya masuk Islam. Dan engkau kemudian ikut agama anjing-anjing itu. Nah, Rustum kemudian mengatakan, mereka sangat sederhana dalam berpakaian, tetapi selalu menjaga
kemuliaannya. Ini kata-kata Rustum. Jadi selain mengatakan anjing juga para panglima ini mengatakan, apakah engkau tidak melihat pakaian-pakaian mereka yang sangat menjijikkan itu? Itu kata-kata panglimanya. Nah, setelah menjajaki kekuatan musuh, Rustum berkeyakinan bahwa jumlah pasukan yang sedikit itu, sekitar 40 ribuan, itu akan mampu mengalahkan pasukan yang besar, yaitu pasukan Romawi sekitar 240 ribu. Ada yang mengatakan 300 ribu. Sebab visi misinya, apa visi misi ini Pak? Tujuan ya, gampangnya tujuan. Tujuannya terdistribusi dengan baik, atau bisa disampaikan kepada bawah-bawahannya dengan baik. Jadi mulai pucuk pimpinan sampai yang paling bawah, itu semua paham akan tujuan yang akan dicapai oleh kelompok itu atau pasukan muslimin ini. Tidak hanya ikut-ikutan yang di bawah, mereka juga paham. Cuma kalau di atas semua tidak mungkin, harus dibagi, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang menjadi pasukan biasa, ada yang menjadi panglima. Jadi mereka yang di bawah tidak ikut-ikutan. Mereka paham tujuan pasukan muslimin datang ke negeri Persia. Bahkan jawaban yang sangat mencengangkan bagi Rustum adalah, kami ini adalah satu tubuh. Bagian yang paling bawah akan menopang bagian yang atas. Ini bagi Rustum luar biasa. Bagi Rustum luar biasa. Tidak ada selain di pasukan muslim. Dengan kata lain, sekali lagi, kami siap melindungi pemimpin-pemimpin kami sampai titik darah penghabisan. Nah, berbekal keyakinan itulah kemudian Rustum membuat keputusan strategis, yaitu separuh dari jumlah pasukannya kemudian ditarik mundur ke ibu kota Persia, Madain, ditarik ke Madain, untuk menjaga istana Ctesiphon dari pasukan musuh. Jadi Rustum ini sangat khawatir ketika pasukan muslimin yang berada di Qadisiyah itu kemudian bisa mengalahkan mereka, lalu mereka dengan mudah nanti akan menuju ke ibu kota, lalu dengan mudah bisa menguasai istana Ctesiphon. Ini yang dikhawatirkan oleh Rustum. Sehingga Rustum membagi pasukan menjadi dua. Separuh kembali ke istana dan separuh masih berada di Qadisiyah. Masya Allah. Berarti pilihannya apa Pak ini Pak? Pilihannya Rustum ini? Perang. Pilihannya perang. Padahal menurut prediksinya bahwa pasukan Persia itu akan kalah. Tetapi inilah panglima Pak. Pejuang bagi negaranya masing-masing. Jadi dulu ketika penjajah Belanda datang ke sini, ya menurut orang Belanda ya mereka pahlawan. Menurut orang Belanda. Padahal mereka musuh kita. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Rustum. Di kisah Ramayana juga ada Pak, kisah seperti ini. Sinten Pak? Dia sudah tahu bahwa yang dibela itu salah, tetapi tetap dibela. Demi menjaga nama baik negara. Siapa Pak? Kumbokarno. Sumurep Kumbokarno. Adiknya Rahwana itu Pak. Itu kan tetap membela kakaknya, masnya itu. Demi menjaga nama baik negara. Lebih baik mati daripada harus ikut musuh. Itu mati lebih terhormat. Kalau setelah Ramayana ini apa Pak? Mahabharata ada Karno, Karno itu juga sama. Dia posisinya berada di pihak yang salah dan dia sadar berada di pihak yang salah, tetapi dia tetap membela teman-temannya itu, yaitu Kurawa itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka kedua belah pihak, baik dari pasukan muslimin maupun pasukan Persia, ini kemudian
menyiapkan diri untuk menyambut perang besar. 40.000 melawan, berarti sekarang tinggal 150-an ribu. Masya Allah. Okay. Jadi sekali lagi bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab terus memantau pergerakan pasukan muslimin sekaligus pergerakan pasukan musuh melalui surat-surat yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas setiap harinya. Jadi hampir setiap hari ada surat, Pak, balas, surat balas terus. Sampai-sampai beliau ini nggak sabaran sering menunggu di pinggiran kota Madinah untuk mencari tahu kabar tentang Persia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persiapan daripada pasukan masing-masing ini. Rustum telah mengatur pasukannya sedemikian rupa. Ada pasukan di bagian tengah, samping kiri, samping kanan, dan ada pasukan yang berada di sebelahnya lagi. Dengan jumlah pasukan gajah sekitar 34 gajah. Jadi gajah-gajah ini nanti bertugas untuk menghalau kuda-kuda daripada pasukan muslimin. Jadi kuda itu nanti akan lari ketakutan dengan gajah, Pak. Masya Allah. Pasukan gajah. Suatu saat nanti kita akan lihat filmnya. Pasukan gajah berada di tengah itu ada sekitar 18 gajah. Di samping kanan ada 8, samping kiri ada 8. Dengan pimpinan pasukan masing-masing. Nah, kemudian Rustum mengirim pasukan berkuda untuk menjaga jembatan. Jadi ini pasukan muslimin dan pasukan Persia ini dipisahkan oleh sungai, Pak. Sungai lebar gitu. Sungai Atik namanya. Lalu mereka disuruh menjaga jangan sampai ada pasukan muslimin yang menyeberang melalui jembatan itu. Jangan sampai ada yang menyeberang. Sehingga kemudian mereka berhadapan. Sementara Rustum ini duduk di singgasana yang sangat mewah. Jadi perang sih mikir singgasana loh, Pak. Itu kalau kaya, nek gak kaya ya pokoknya jalan. Dan payung besar yang menaungi dia. Kemanapun itu payungnya selalu dibawa. Di singgasana ada payung besar. Sekarang kita ikuti persiapan pasukan muslimin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah mempersiapkan pasukannya sejak awal. Mulai dari mengangkat panglima, menempatkan informan di setiap 10 pasukan sesuai dengan arahan Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Cuma ini lebih banyak, Pak, bagiannya. Bagiannya lebih banyak. Ada pasukan tengah, samping kanan, samping kiri. Kemudian ada pasukan independen. Jadi pasukan independen mau kemana saja boleh. Bertindak apa saja boleh. Sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mengikuti perintah atasan. Pasukan independen. Terserah mau di mana. Pokoknya yang penting bisa menang. Kemudian ada pasukan pejalan kaki. Pasukan kuda. Dan ada bagian pasukan yang mengambil keputusan. Terus ada pasukan yang bagiannya begini, Pak. Setelah keputusan diambil, maka dia bertugas untuk menyampaikan ke seluruh pasukan dengan pesan berantai. Belum ada toa, Pak. Jadi setiap kira-kira 20 meter itu nanti akan disampaikan pesan. Misalnya dimulai perang, takbir, Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, terus sana Allahu Akbar. Jumlahnya banyak, Pak. Nggak ada toa misalnya. Itu kira-kira tugas-tugas daripada masing-masing bagian pasukan. Nah, para jamaah sekalian, dari bagian-bagian tadi, yang lebih rinci yang mana, Pak? Antara pasukan Persia dan pasukan muslimin. Mana yang lebih rinci? Pasukan muslimin, lebih detail bagian-bagiannya. Maka ini pembelajaran bagi kita semua, bahwa orang yang jumlahnya lebih besar itu cenderung lebih ceroboh. Orang yang jumlahnya lebih besar cenderung lebih ceroboh. Termasuk kita ini, Pak. NU itu terbesar di Indonesia.
Sehingga kurang berhati-hati. Karena merasa besar. Ini pembelajaran bagi kita. Dan itu nanti kalau pasukan ini akan bisa menyebabkan kekalahan. Bahkan pasukan muslimin pun pernah begitu. Di perang Hunain. Di perang Hunain itu karena mereka merasa jumlahnya banyak, mereka menuju ke tempat perang itu pun santai-santai. Gampang lah, pasti mereka akan kalah. Wong kita ini 10.000 ditambah 3.000, 13.000. Mereka hanya 4.000, gampang. Akhirnya datang telat. Lah namanya perang dulu Pak, datang telat, ya sudah medan dikuasai musuh. Jebakan-jebakan sudah berada di mana-mana. Sehingga mereka kemudian kalah Pak. Pernah terjadi seperti itu. Karena merasa jumlahnya besar, sehingga ceroboh. Tetapi pasukan yang jumlahnya sedikit, mereka cenderung lebih berhati-hati dan dengan perhitungan yang sangat matang. Masya Allah. Jadi ini yang terjadi sebelum perang. Lalu bagaimana jalannya perang yang akan terjadi dengan pasukan yang tidak sebanding itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.